Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 448. Han Zuetian yang tak tahu malu. Desa gunung es dan salju berada di sebelah utara Suiyue. Desa itu selalu dikelilingi oleh salju dan es. Itu adalah salah satu dari 4 kekuatan berpengaruh negara dan satu-satunya sekte yang tidak terletak di rantai gunung. Pada saat itu, terdapat jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya di lapisan salju tebal yang menutupi tanah. Desa gunung es dan salju terlihat seperti pemandangan dari dongeng, hamparan putih yang begitu luas. Sekitar 50 km jauhnya dari desa gunung terdapat pasukan kuda lapis baja Jizie. Mereka berada dalam formasi tempur yang sempurna. Tampaknya ada lebih dari 10.000 tentara dengan kultivasi menakjubkan. Pasukan yang kuat seperti itu terlihat menakutkan. Tentara itu tepatnya pasukan Jizie. Mereka pertama-tama memusnahkan sekte Hao Yue dan kemudian Lin Feng menyuruh mereka berbaris ke desa gunung salju dan es. Tuan Qi dan pasukan sedang menunggu Lin Feng tiba dan bergabung dengan mereka. Karena mereka tidak ditempatkan jauh di desa gunung es dan salju, mereka dapat mengawasi sekte dan semua gerakannya dengan cermat. Mereka bisa memastikan bahwa mereka tidak akan mencoba melarikan diri dan membiarkan desa es dan gunung salju ditinggalkan. Tentu saja, jika mereka bisa melihat sekte itu dari sana, sekte itu bisa melihat mereka juga. Mereka tahu persis berapa banyak pasukan yang ditempatkan di luar. Pada hari itu, banyak orang meninggalkan desa gunung es dan salju. Mereka perlahan berjalan dan mendekati pasukan. Hamparan salju putih yang luas terlihat bahkan lebih luar biasa ketika melihat orang-orang itu muncul di dataran putih yang luas. Ketika pasukan melihat orang-orang menuju ke arah mereka, mereka bersiap untuk berperang. Yang mengejutkan pasukan adalah bahwa orang-orang dari desa gunung es dan salju tidak tinggal di wilayah mereka. Yang mengejutkan, mereka mengambil inisiatif untuk keluar dari sana. Tentu saja, orang-orang di desa gunung es dan salju berpikir bahwa tinggal di sekte akan sama dengan menunggu kematian. Sekte Hao Yue telah dihancurkan oleh Lin Feng dan kemudian mengambil kendali rantai gunung Yunhai lagi. Desa gunung es dan salju sudah tahu tentang peristiwa ini. Pada saat itu ribuan tentara sedang menunggu. Mereka jelas menunggu Lin Feng untuk bergabung dengan mereka. Karena itu yang terjadi, jika desa gunung es dan salju menunggu terlalu lama, musuh-musuh mereka akan tumbuh semakin banyak dan menjadi semakin kuat. Jadi, mengapa tidak segera pergi dan mencoba membuka rute pelarian dengan paksa? Tuan Qi berdiri di depan pasukan dan melihat orang-orang bergegas ke arahnya. Ada ratusan orang yang bergegas ke arahnya. Masing-masing dari mereka terlihat dingin. Mereka mengenakan pakaian putih dan melepaskan energi es yang kuat. Semua orang itu berlatih menggunakan keterampilan es dan salju. Semua orang di desa gunung es dan salju memperhatikan keterampilan es dan salju mereka yang memiliki kekuatan es atau salju. Mereka semua memiliki aura yang sama, tanpa terkecuali. Dengan sangat cepat, anggota desa gunung es dan salju telah menutup jarak antara mereka dan tentara. Meskipun mereka hanya beberapa ratus jika dibandingkan dengan ribuan pasukan, mereka bukan siapa-siapa. Yang ada di paling depan adalah patriark desa gunung es dan salju, Han Zuetian. Tuan Qi, saya tidak akan berpikir bahwa kita akan bertemu lagi, kata Han Zuetian dengan senyum tipis di wajahnya. Desa gunung es dan salju tidak terlalu jauh dari sungai Celestial sehingga para murid dan desa gunung akan sering berkunjung. Han Zuetian sendiri juga sering mengunjungi sungai Celestial, tetapi tidak pernah membuat kunjungannya diketahui publik. Selain itu, dia sudah bertemu dengan Tuan Qi di dalam sungai Celestial. Aku juga tidak akan mengira kita akan bertemu lagi.
Tetapi banyak hal telah berubah. Sekarang kita adalah musuh, kata Tuan Chi dengan acuh tak acuh. Han Suetian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa berbicara seperti itu? Anda bukan musuh saya. Mari kita lanjutkan sebagai teman. Anda akan menerima sambutan hangat di desa gunung es dan salju," kata Han Suetian mencoba menarik Tuan Chi ke sisinya. Tetapi Tuan Chi hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Han Suetian, Anda tidak bisa meyakinkan saya. Banyak hal telah berubah. Kita sekarang berada di sisi yang berbeda. Anda adalah anggota desa gunung es dan salju. Saya bersama Lin Feng. Lin Feng adalah musuhmu, jadi aku juga musuhmu sekarang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah." Han Suetian heran. Tuan Chi secara terbuka mengakui bahwa dia mengikuti Lin Feng. Tuan Chi digunakan untuk menjadi tokoh terkenal dan terkemuka di Sungai Surgawi. Han Suetian tidak berpikir bahwa dia akan mengikuti Lin Feng. Karena itu yang terjadi, saya tidak akan bersikeras jika Anda mengikuti Lin Feng. Sepertinya pertempuran ini tidak akan bisa dihindari, kata Han Suetian. Jika kamu ingin bertarung sekarang, serang saja. Jangan buang waktuku, kata Tuan Chi dengan acuh tak acuh. Dia terdengar benar-benar tidak terganggu. Lalu, kita akan bertarung, kata Han Suetian sambil mengambil langkah di udara yang meninggalkan bekas besar di salju. Dalam sekejap dia menuju ke arah Tuan Chi. Jika orang itu ingin bertarung, dia tidak akan membuang waktu. Suasana dipenuhi salju. Itu akan menjadi pemandangan yang indah jika bukan karena pertempuran yang akan dimulai. Namun, Tuan Chi tidak suka mengagumi pemandangan. Ketika menghadapi patriark dari desa gunung es dan salju, dia tidak mampu untuk bersantai. Api yang mengerikan muncul dari Tuan Chi. Han Suetian mengeluarkan jurus es dan salju dan Tuan Chi mempraktekkan yang sebaliknya, jurus api. Tuan Chi tidak peduli dengan apa yang dipraktekkan musuhnya. Dia mengambil langkah besar ke arah lawannya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan api yang mengamuk. Es dan api bertabrakan di jalan buntu menciptakan pemandangan unik di udara. Tuan Chi ingin menggunakan apinya untuk melelehkan es, tetapi Han Suetian ingin menggunakan esnya untuk memadamkan api. Kedua kultivator itu benar-benar menantang gaya kultivasi. Tuan Chi, seperti yang diharapkan Anda masih sangat kuat. Tidak heran Anda adalah orang yang begitu dekat dan termasyhur di Sungai Surgawi. Aku, Han Suetian, akan belajar banyak darimu selama pertempuran ini. Sesuai dengan keinginan kamu, jawab Tuan Chi. Kedua orang itu kemudian terbang ke udara. Pasukan menyaksikan pertempuran tanpa terlibat. Meskipun mereka benar-benar ingin bergabung dalam pertempuran, mereka menghormati pertarungan antara para ahli. Kedua pejuang menjadi semakin berani. Mereka terus bertabrakan di udara, lagi dan lagi. Es dan api menjadi lebih kuat. Semua orang dengan cermat melihat ke arah mereka. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Pada saat itu, es yang sangat dingin tiba-tiba muncul dari desa pegunungan dan mengejutkan banyak orang. Itu tidak terlihat bagus. Pasukan heran. Siluet di sisi desa gunung salju dan es naik ke udara. Energi orang itu sangat kuat. Pada saat itu Han Suetian dan orang lain itu berbicara pada saat yang sama. Dalam sekejap, energi es yang mengerikan mengelilingi tubuh Tuan Chi. Pasukan Chi Xie sangat marah. Orang yang baru saja melakukan campur tangan itu masih sangat muda. Semua orang memikirkan satu orang ketika mereka melihat pemuda itu. Itu adalah putra bapak leluhur, Luo Zui. Han Suetian dan Tuan Chi sedang bertarung. Awalnya itu adalah pertarungan antara para ahli, tetapi pada saat itu, Luo Zui secara mengejutkan menyerang Tuan Chi secara diam-diam. Betapa liciknya. Pergilah, teriak Tuan Chi menyerang kedua orang itu, tetapi serangan es yang ekstrim terlalu kuat dan menabrak tubuhnya yang menembus tulangnya. Tuan Chi terjatuh dari langit dan dia merasa seperti membeku dari dalam. Tuan Chi, maaf atas ketidaknyamanan ini, kata Han Suetian sambil tersenyum dingin.
Ekspresi wajah pasukan Cizie sangat tajam. Orang-orang itu sangat kuat sehingga mereka tidak dapat menangkap mereka hidup-hidup. Betapa tidak tahu malu. Sebuah suara memenuhi atmosfer dari jarak yang mengejutkan semua orang. Siluet bergegas ke arah mereka dan orang itu adalah Lin Feng. Bergegas ke depan seperti angin. Pasukan Cizie semua tersenyum pada saat itu. Lin Feng telah tiba. Orang-orang dari desa gunung es dan salju ketakutan. Han Suetian segera bergerak ke arah Tuan Chi lagi. Dia ingin menyerangnya dan menghilangkan musuh yang kuat. Dia melepaskan energi es yang sangat dingin. Tuan Chi terkejut. Dia baru saja diserang dan sudah terluka. Jika Han Suetian menyerang lagi, Tuan Chi tidak akan bisa bertahan hidup. Lin Feng melepaskan beberapa energi mematikan hitam yang menakutkan, yang segera bergerak antara Han Suetian dan Master Chi. Luo Zui ingin menyerap juga, tetapi harimau bersayap tiba-tiba muncul di depannya dan mencegah bergerak ke depan. Suara tabrakan menyebar di udara. Han Suetian tidak dapat mendekati Tuan Chi. Lin Feng terlalu cepat. Tuan Chi dan harimau bersayap sekarang bergabung. Sementara Han Suetian dan Luo Zui berada di seberangnya. Mereka semua saling menatap dengan dingin. Lin Feng kemudian memberikan perintah kepada pasukan Cizie untuk memusnahkan desa gunung es dan salju. Suara Lin Feng sedingin es, sehingga atmosfer yang dingin itu sepertinya telah turun beberapa derajat. Ia ingin sepenuhnya memusnahkan desa gunung es dan salju. Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.